Oke, pada contoh soal tersebut kalian bisa membacanya dan ini merupakan penyelesaiannya dengan metode NWC ini. Pertama, kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Nah, untuk biaya-biayanya kita tuliskan dalam kotak-kotak kecil seperti ini, di mana toko distributor A mengirim barang ke toko 1, dia butuh biaya 5. Jadi 5 kita tulis kecil di sudut kanan atas bisa, kiri atas bisa. Jadi modelnya seperti ini. Biaya-biayanya ini kita tuliskan di dalam sel bentuknya seperti ini. 2, 9, 4, dan seterusnya. Nah, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah kita melihat berapa jumlah permintaan pada setiap toko dan berapa persediaan yang dimiliki oleh distributor. Kalau metode NWC itu dimulai dari pojok kiri atas pengisian terlebih dahulu. Pojok kiri atas berada pada sel ini, yaitu baris A kolom 1. Dia harus diisi terlebih dahulu kalau metode NWC, karena NWC itu artinya adalah northwest corner, yaitu barat laut ya kalau bahasa Indonesianya, tapi kalau dalam tabel dia berada di pojok kiri atas. Jadi pengisiannya harus di sini terlebih dahulu. Nah, berapa yang harus kita isi? Yang kita isi adalah jumlah maksimum persediaan unit. Ya, jumlah maksimum unit. Ya, di sini toko 1 dia hanya minta 200. Sedangkan distributor A memiliki jumlah 300 unit. Sehingga yang kita isi 200 atau 300. Yang kita isi adalah 200. Mengapa 200? Karena toko 1 dia hanya membutuhkan permintaan sebanyak 200. Ya. Apabila kita isi 300, maka dia akan melebihi jumlah permintaan. Jadi 300 tidak bisa masuk ke dalam sini, tetapi kita mengikuti yang jumlah permintaan tokonya sebanyak hanya 200 saja. Berarti 200 terisi. Apabila kita mengisi 300, maka dia akan melebihi batas atau melebihi kapasitas di bawah. Jadi nggak boleh. Oke. Nah, 200 di sini, maka jika kita totalkan di sini, maka sudah akan terpenuhi, ya. Maka dia akan sudah terpenuhi. Maka di kolom sel B1, C1, dan D1 kita silang. Seperti ini. Nah, kenapa disilang? Karena total ke bawahnya sudah 200 unit. Seperti itu. Selanjutnya, kita bergeser ke sebelah kanan. Nah, kenapa ke sebelah kanan? Karena di sini persediaannya 300. Di sini 200 sudah terisi ya, udah clear ya. Nah, di sini 300. Berarti 300 dikurangi 200 ada sisa sebanyak 100. 100 itu kita inputkan di sini sehingga di sini menjadi 0 atau sel ini tidak perlu dipakai lagi. Kenapa? Karena jumlah 200 ditambah 100 sudah mencukupi sebanyak 300. Seperti itu. Kita akan mengisi kolom yang mana di antara ini? B2, B3, C2, C3, D2, dan D3. Kolom yang mana kita akan mengisi lebih dulu? Kita mengikuti aturan dari NWC, yaitu pojok kiri atas. Berarti di antara ke-6 sel ini, pojok sebelah kiri berada pada B2, yaitu baris B kolom 2. Berada di sini ya, jadi ini yang akan diisi lebih dulu. Oke. Nah, di sebelah kanan isinya persediaannya ada 200 dan di bawah permintaannya sebanyak 1000. Berapakah yang harus kita isi di sini? Yang kita isi di sini adalah jumlah maksimum yang tidak melewati persediaan dan tidak melewati permintaan. Ya, berarti yang kita isi adalah 200 untuk baris B kolom 2. Kenapa nggak 1000?
Karena apabila kita isi 1000, dia akan melebihi dari 200 persediaan unit. Jadi nggak boleh atau tidak bisa. Maka kita tulis di sini 200. Nah, setelah 200 seperti ini, ya, berarti di sini totalnya sudah 0. Alias sel ini, sel B3 ini, baris B kolom 3, di sini sudah tidak bisa terpakai. Kenapa tidak bisa terpakai? Karena total dari sini, total baris B sudah mencukup 200, sudah mencukupi ya. Jadi totalnya sudah terpakai semua. Sama seperti yang di atas, totalnya 300, 200 ditambah 100 sudah 300. Jadi sudah sel ini sudah tidak terpakai lagi. Jadi kita silangkan saja. Ada 1, 2, 3, 4. Masih ada 4 sel di sini. Nah, manakah sel yang akan kita isi terlebih dahulu? Dari keempat ini mengikuti metode NWC, yaitu pojok kiri atas, berarti sel yang diisi terlebih dahulu di antara 4 ini adalah baris C kolom 2 di sini berarti ya. Berapakah yang harus diisi? Batas maksimum untuk persediaan di sebelah kanan 600, sedangkan batas di sini tersisa 700. Kenapa bisa 700 di sini? Karena 200 ditambah 100 sudah 300. 1000 dikurangi 300 jadi sisa 700. Berarti jumlah maksimum yang bisa kita isi di sini tidak bisa 700. Kenapa? Karena jumlah maksimum untuk persediaan hanya 600. Berarti kita bolehnya hanya mengisi 600. Sehingga totalan untuk ke samping kanan atau kepersediaan sudah mencukupi sebanyak 600. Jadi sel ini sudah tidak terpakai. Sedangkan untuk ke bawah dia masih kurang berapa? 600 ditambah 200 ditambah 100 totalnya baru 900. Padahal di sini permintaan adalah 1000 untuk toko 2. Berarti kurang 100. Apabila kita jumlahkan ke bawah, totalnya sudah 1000. Nah, karena di sini 100, maka persediaannya berkurang menjadi 400. Ya. Nah, berapakah sel ini harus diisi? 400. Karena 500 yang tadi dikurangi 100, dia totalnya 400 dan di bawah 400. Permintaannya 400. Jadi pengisiannya adalah 400. Nah, setelah tabel ini terisi, maka penyelesaian dengan NWC selesai. Sekarang kita akan menghitung bagaimana kesimpulan yang didapat dari NWC tersebut ya, biaya total pengirimannya. Oke, di sini kita masuk dalam biaya totalnya. Biaya total berdasarkan tabel ini, ya, biaya totalnya di mana 200 ya. Jadi 200 ini kita dapatkan 200 dikali 5. 5 itu berasal dari sini, ya. Kemudian 100 dikali 3 didapatkan dari 100 dikali 3 yang di sini, ya. Kemudian 200 kali 9, 200 dikali 9. Selanjutnya 600 dikali 7, 600 ya biayanya dikali 7 ditambah 100 dikali 1, 100 yang di sini dikali 1 dan 400 dikali 4. Totalnya adalah 9.000 dalam ribuan. Nah, ini adalah total biaya yang diperoleh dengan metode NWC. Apabila kalian masih bingung, kalian bisa mengulang atau mereplay ulang video ini.